Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan satu tanggapan di mana ada pernyataan dari Prof. Mahfud yang menyatakan bahwa korupsi di zaman sekarang ini jauh lebih gila daripada korupsi di zaman dulu. Ini pastinya menuai banyak tanggapan atau pertanyaan dari masyarakat atau publik terkait dengan pernyataan beliau dalam uh, melihat terjadinya korupsi di masa yang sekarang, yang dimana beliau beranggapan bahwa jauh lebih gila gitu ya. Ini yang tanda kutip jauh lebih gila itu dalam artian apa sebenarnya gitu. Memang kalau kita lihat memang korupsi yang dilakukan sekarang ini hampir di semua sektor itu dilakukan gitu. Baik itu di DPR, kemudian di kejaksaan, di eksekutif, bahkan di lembaga-lembaga swasta pun itu semakin tak terkendali gitu. Uh, saya melihat di sini memang ada semacam sebuah perubahan sejak selesainya masa Orde Baru yang dilakukan oleh Soeharto. Pada waktu itu masa Orde Baru memang korupsinya dilakukan secara terstruktur pada wilayah kekuasaan eksekutif saja, sedangkan di lembaga legislatif atau yudikatif itu kebanyakan tidak atau ya mungkin sedikit sekali melakukan korupsi itu sendiri. Uh, Setelah runtuhnya Orde Baru, maka terjadi pelimpahan kewenangan yang cukup besar gitu. Jadi kalau dulu ada sentralisasi kekuasaan gitu. Jadi ternyata sentralisasi kekuasaan ini memang ber, diduga itu berpengaruh pada tingkat korupsi gitu. Jadi kalau ada sentralisasi kekuasaan berarti ya kemungkinan korupsinya juga akan terjadi sentralisasi yang dimana hanya di pemerintah pusat saja yang melakukan tindakan korupsi. Sedangkan di daerah, bupati, wali kota, atau gubernur itu jarang sekali mereka melakukan tindakan korupsi. Kemudian di kepolisian pada waktu itu, di TNI lebih-lebih, kemudian di kejaksaan, bahkan mungkin di DPR, dari DPR di pusat sampai di daerah gitu. Uh, karena kebijakan dari masa Orde Baru itu adalah terjadi sentralisasi kekuasaan, maka korupsinya juga terjadi sentralisasi. Tapi setelah masa reformasi, selesainya masa Orde Baru, maka kekuasaan itu semakin menyebar kemana-mana, adanya yang disebut dengan desentralisasi kekuasaan, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya, untuk mengelola sumber daya alamnya, mengelola apa yang ada di daerahnya agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka kewenangan dari yang tadinya terpusat di apa namanya pada uh, kekuasaan terpusat di satu titik kemudian menyebar pada titik-titik yang lain atau pada daerah-daerah yang lain, dan itu berdampak pada tingkat korupsi yang semakin masif, semakin merajalela. Mungkin itu yang merupakan konsen atau uh, analisis dari yang dilakukan oleh Prof. Mahfud, karena beliau juga bukan hanya sekedar menjadi pengajar ya atau menjadi dosen, tetapi beliau adalah orang yang berkecimpung secara langsung menjadi seorang praktisi, menjadi seorang yang pernah menjalani kehidupan di kehakiman, dan itu pastinya dia sudah melihat dengan kasat mata terkait dengan masalah hukum di Indonesia. Ya, kita masuk ke berita di mana Prof. Mahfud menyatakan
korupsi sekarang jauh lebih gila daripada dulu. Ini adalah berita yang dikutip di kompas.com ya. Prof Mahfud, sekarang korupsi lebih gila daripada zaman Orde Baru gitu. Ini diposting atau dipublikasikan pada tanggal 5 bulan 6 tahun 2021 pukul 20:43 waktu Indonesia Barat. Ini bisa kita lihat pernyataan dari beliau, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan korupsi yang terjadi saat ini jauh lebih buruk jika dibandingkan masa Orde Baru. Hal itu menurutnya bukan merujuk pada jumlah korupsinya, melainkan kondisi korupsi yang semakin meluas. Korupsi sekarang semakin meluas, lebih meluas dari zaman Orde Baru. Saya katakan saya tidak akan meralat pernyataan itu. Kenyataannya saja sekarang hari ini korupsi jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar jumlahnya, tetapi meluas, ujarnya dalam dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN atau PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan di YouTube Universitas Gadjah Mada pada hari Sabtu tanggal 5 bulan 6 2021. Mahfud lantas menjelaskan pada masa Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi tersebut terjadi sangat masif, namun Mahfud menggarisbawahi bahwa pada saat itu tidak ada anggota DPR, pejabat, atau aparat penegak hukum yang melakukan korupsi. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa adanya sentralisasi kekuasaan sehingga korupsi itu terjadi juga secara sentralistik ini. Pada keluarga, pada Soeharto dan keluarganya yang melakukan namanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, nepotisme itu di mana adalah paham yang menghendaki adanya kecenderungan seseorang untuk berpihak kepada keluarganya atau sanak saudaranya atau koleganya. Sedangkan kolusi itu adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam upaya mencari keuntungan bersama dalam sebuah organisasi atau korporasi. Kemudian korupsi itu adalah tindakan melakukan pencurian atau mengambil hak orang banyak yang bukan haknya gitu. Nah, jadi ini kita melihat bahwa ada terjadi korupsi yang ya desentralistik gitu, korupsi yang hampir semua sektor itu dirasakan. Bapak ingat tidak dulu, tidak ada korupsi dilakukan oleh DPR, hakim tidak berani korupsi, gubernur, pemda, bupati tidak berani. Dulu korupsinya terkoordinasi. Di dalam disertasi saya pada tahun 1993 mengungkap pemerintah membangun jaringan korporatisme sehingga semua institusi dibuat organisasi. Dalam organisasi itu nantinya dibagi siapa yang menjadi pimpinan lalu memperoleh proyek dan lain sebagainya. Jadi ya boleh jadi ini adalah hasil temuan beliau secara ilmiah dan sampai sekarang memang kita melihat adanya satu sistem yang seakan-akan itu korupsi sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi tradisi yang kadangkala susah ditinggalkan gitu ya. Karena kalau sudah masuk dalam organisasi tertentu, kemudian di situ orang-orangnya itu sudah menjadikan korupsi itu seakan-akan hanya mainan-mainan saja, sehingga orang-orang yang bersih yang masuk di situ itu bisa terkontaminasi oleh virus korupsi gitu. Dari kondisi ini, kata Mahfud, dapat disimpulkan bahwa korupsi di masa Orde Baru dilakukan secara terkoordinasi.
Kondisi itu menurutnya jauh berbeda dengan kondisi saat ini di mana korupsi dilakukan secara individu. Sekarang Bapak lihat DPR korupsi sendiri, Mahkamah Agung korupsi sendiri, Mahkamah Konstitusi hakimnya korupsi, kepala daerah, DPRD itu semua korupsi sendiri-sendiri. Karena apa? Atas nama demokrasi, sesudah demokrasi maka bebas melakukan apa saja, pemerintah tidak boleh ikut campur. Jadi demokrasinya juga semakin meluas. Kalau saya melihat ini, ya memang betul, ya demokrasi yang cukup besar di Indonesia ini. Tapi kalau saya lihat ini uh, lebih penekanannya pada kekuasaan, gitu. Karena korupsi itu terjadi karena adanya kekuasaan yang besar, kemudian lemahnya pengawasan, ya, kemudian lemahnya transparansi dan lemahnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dan di situ terjadi yang disebut dengan berpotensi terjadinya yang disebut dengan korupsi. Kalau kekuasaan itu semakin besar, yang dulunya kekuasaan itu terpusat di pusat, ya, kemudian dia menyebar ke daerah, menyebar ke legislatif, menyebar ke kehakiman, maka karena besarnya kekuasaan itu dialirkan ke beberapa lembaga yang ada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, maka korupsi itu bisa merajalela ke mana-mana, bukan hanya sekedar orang per orang, tapi sudah dilakukan secara berjamaah gitu. Ini yang menjadi masalah kalau katakanlah kebiasaan atau tradisi ini menjadi satu budaya dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Semoga negara kita semakin maju, dan saya berharap adanya KPK ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Jangan ada upaya pelemahan KPK, karena kalau KPK dilemahkan bisa berpotensi bahwa korupsi tidak akan selesai di negara kita. Korupsi hanya menjadi pemberantasan korupsi hanya menjadi lip service atau katakanlah manis di lidah, tapi itu belum tentu direalisasikan pada kondisi kenyataan yang sebenarnya gitu. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga KPK semakin berjaya, semakin kuat, dan ya orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang profesional yang ingin memberantas korupsi, dan masyarakat Indonesia, para pejabat, ya diharapkan mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral, akhlak yang baik, dan mereka menjauhi sikap korupsi karena dapat menjerumuskan pada perbuatan dosa, menghancurkan negara kita, dan menghancurkan masa depan anak cucu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.